Sebelum memasuki God's Army Training Camp hari ini, silakan sebutkan password. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, God's Army sendiri dan lebih kompak. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salam God's Army. Selamat datang kembali di God's Army Training Camp. Bagaimana kabar kalian semua? Semua dalam keadaan sehat? Bagus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa, baik rohani maupun jasmani. Kapten Joe bangga sekali dengan kalian semua, karena kalian sudah mengikuti pelatihan dengan baik dan berhasil menyelesaikan misi tepat waktu. Yes, betul sekali Kapten Joe. Kapten Jen juga sangat bangga dengan kalian semua. Kalian dapat berhasil menghafal dan menyebutkan password dengan tepat minggu ini. Pertahankan semangat dan disiplin kalian. Sekarang kita akan mulai pelatihan kedua dari God's Army Training Camp. Kita akan belajar membangun gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, dan bagaimana gaya hidup tersebut memiliki power yang sangat besar. Tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau Kapten Jim bilang God's Army, kalian harus seperti ini ya. God's Army, Yes, I'm ready. Sekali lagi, God's Army, Yes, I'm ready. Identity menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Good job! Sekarang mari kita berdoa, lipat tangan kalian dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, sertai training camp kami hari ini, agar kami dapat melakukan gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Salam God's Army. Hari ini kita ketemu lagi buat ibadah bareng-bareng. Yuk siapin dirinya, siapin hatinya. Kita mau muji, kita mau sembah nama Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Lebih semangat lagi. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Good. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik banget lewat lagu ini. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik banget lewat lagu ini adik-adik ya. Yuk siap-siap kita katakan dari awal. Tiada berkesudahan. Sama-sama. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi. Sekarang lebarin tangannya ya. Ikutin gerakan kakak. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Keluarin jempolnya. Tuhan Yesus baik. Good. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, keren banget. Kita mau nyatain sekali lagi dengan lebih semangat, oke? Sama-sama. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru. Bagiku. Lebih lebar lagi ya. Sama-sama lagi. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita mau nyatain kalau Tuhan Yesus itu baik buat kamu, buat aku, dan buat kita semua. Yuk sama-sama bilang Yesus baik bagimu dan bagiku. Let's go. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Good, lagi. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terakhir ya, lebih semangat. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Mari sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, yes, untuk selama-lamanya. Dari selamanya, dari selama-lama sampai selama. Untuk selama-lamanya. Siapin jempolnya tinggi-tinggi ya. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh surahkan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. God's Army, wah kalian sangat bersuka cita nih setelah memuji Tuhan tadi. Tadi kita udah nyanyi kan, Tuhan Yesus baik gitu kan. Wah kalau kalian mau udah sampai nari-nari, udah sampai angkat jempol. Kalian gitu juga nggak? Wih keren. By the way, itu salah satu lagu favorit kakak loh. Beneran, karena lagu tadi tuh menjadi pengingat buat kalian. Jadi dalam keadaan apapun, kalian harus belajar terus bilang, Tuhan Yesus itu tetap baik. Oke. Karena hari ini kita mau belajar nih, melatih diri kita menjadi prajurit Tuhan yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Karena bicara gaya hidup artinya itu selalu dilakukan. Betul banget. Untuk itu yang namanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih kalau bicara tentang doa. Setiap kita pasti berdoa dong. Doanya pas kapan? Pas doa makan. Pas doa baru bangun tidur. Ya, tapi bukan cuma itu doang. Kita bisa berdoa kapanpun loh adik-adik. Karena doa ini adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol apapun. Kita bisa nih berdoa minta pertolongan Tuhan. Misalnya kalau lagi belajar buat ujian besok. Atau juga kita bisa minta perlindungan Tuhan kalau kita lagi dalam perjalanan. Kita bisa terus ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ready 24 jam buat dengerin setiap doa kita, setiap curahan hati kita adik-adik. Keren banget gak Tuhan Yesus? Ya, kalau bicara tentang doa, kalian pernah denger gak kalimat ini? Ucapan adalah doa. Nah, artinya kita harus apa adik-adik? Menjaga setiap ucapan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Biar apa sih? Biar setiap ucapan kita, setiap doa-doa yang kita bawa ke hadapan Tuhan, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Saat tadi kita lagi minta pertolongan Tuhan, ada kuasa yang bekerja. Oke, kalau bicara tentang memuji menyembah Tuhan gimana kak? Memuji dan menyembah Tuhan di pikiran adik-adik apa coba? Kebayangnya kayak lagi nyanyi pujian lagi di gereja gitu ya? Ya itu juga betul sih. Tapi di masa-masa seperti ini, apalagi kita lagi mau belajar nih kan, punya gaya hidup doa pujian penyembahan. Kita bisa membawa pujian itu di tengah-tengah keluarga kita adik-adik. Ya, ajak papa mamanya, ajak kakak adiknya untuk muji nyembah Tuhan bareng-bareng. Ya, kita bisa membangun mesbah di rumah kita untuk menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan. Tapi yang namanya memuji menyembah Tuhan itu nggak hanya bentuknya lagu, ada cara lagi loh
untuk kita bisa memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan yang namanya deklarasi. Apa sih deklarasi? Deklarasi itu adalah kita menyatakan, mengucapkan sesuatu dengan yakin, dengan percaya. Itu disebut deklarasi. Contohnya gini, coba ikutin kakak ya, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ikutin ya, bilang haleluya. Bilang Tuhan engkau besar, engkau ajaib. Nah, saat kita mengangkat tangan seperti tadi dan kita mengatakan hal-hal seperti tadi, kita sedang membesarkan nama Tuhan adik-adik. Itu sudah menjadi pujian buat Tuhan. Karena kita menyatakan, kita sepakat akan kebesaran nama Tuhan. Bahkan bukan cuma dengan deklarasi, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan juga dengan perbuatan kita. Maksudnya gimana sih kalian? Kolose 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya semua aktivitas kita bahkan sehari-hari, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan gak langsung kita sedang menyembah Tuhan. Misalnya sekarang kita lagi pada belajar secara online kan di rumah, jarak sama teman-teman jauh, terus sama ibu guru juga jauh gak diawasi. Adik-adik belajarnya sungguh-sungguh atau jadi main-main? Kalau kita belajar yang tetap sungguh-sungguh, artinya kita memberikan yang terbaik, itu sedang kita lakukan untuk Tuhan adik-adik. Menjadi sebuah penyembahan buat Tuhan. Karena kita melakukannya dengan segenap hati. Bahkan aktivitas yang lainnya. Yang penting saat kita melakukannya dengan segenap hati, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan itu menjadi penyembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kakak jadi ingat nih, ada seseorang di Alkitab yang juga punya gaya hidup doa pujian penyembahan. Namanya Daud, betul banget. Nih kakak mau ingetin nih, di masa pertama ya kita belajar dari Daud waktu dia masih kecil, masih muda banget. Daud itu udah sering yang namanya menggembalakan domba. Ya, dia bawa domba-dombanya ke padang rumput untuk makan. Sambil domba-dombanya makan rumput, Daud cari nih satu pohon yang rindang. Dia duduk sambil main alat musik kecapi. Ya, dia bermazmur, dia bernyanyi untuk Tuhan. Makanya di Alkitab-kitab Mazmur banyak lagu-lagu ya, nyanyian-nyanyian dari Daud. Nah, Daud setiap hari dia melakukan itu, menggembalakan domba sambil memuji Tuhan. Ada singa. Wah, kalau ada singa, Daud langsung selamatin domba-dombanya. Ya, dia langsung lindungin. Kalau bisa, singanya dilawan biar gak memangsa domba-dombanya lagi. Wah, Daud itu luar biasa sekali ya. Nah, karena Daud tadi kakak bilang suka menyanyi, main kecapi. Bertambah usianya Daud dibawa ke istananya Raja Saul. Ngapain coba? Iya, saat itu Raja Saul lagi dipenuhi sama roh jahat. Ya, akhirnya Daud dibawa ke istana Raja Saul. Setiap kali Raja Saul lagi dipenuhi roh jahat, ya, kalau Daud memainkan kecapi seperti itu, semua roh jahat itu langsung pergi. Ya, Raja Saul menjadi tenang adik-adik. Dan untuk itu kakak melihat adanya kuasa di dalam pujian penyembahan. Bahkan cerita Daud belum berhenti sampai situ. Waktu Daud bertambah usia nih lagi remaja ya. Ingat gak Daud melawan satu orang yang badannya tinggi besar. Siapa namanya? Goliat, betul. Kakak ingat ada satu kalimat. Ya, Daud bilang gini, aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Wah, perkataannya penuh kuasa adik-adik. Dia bilang, aku datang membawa nama Tuhan yang besar. Seperti itu. Ya, Daud gak takut akhirnya. Daud tetap berdoa. Dan akhirnya apa? Yes, Daud menang. Juga saat bertambah usia lagi nih, Daud akhirnya menjadi seorang raja. Tuh, Daud lagi ditegur sama Nabi Nathan. Daud pernah melakukan dosa. Saat Daud melakukan dosa, ya, ditegur sama Nabi Nathan, saat itu juga Daud bertobat sama Tuhan, ya, dan dia kembali melakukan gaya hidupnya yaitu doa, pujian dan penyembahan, dan hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan, ya. Di sini kakak belajar banget tuh sampai Tuhan kasih jempol ke Daud, ya. Di zaman sekarang kita juga adik-adik bisa loh dapet jempol dari Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ya dengan kita melatih diri kita memiliki gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan. Berdoa itu bisa dimanapun, kapanpun. Nggak harus selalu tutup mata, lipat tangan, masuk ke kamar gitu ya. Kita bisa lakukan itu dimanapun, di dalam perjalanan kita. Ya, bisa juga dengan perbuatan-perbuatan kita.
Contohnya nih, saat kita lagi melakukan gaya hidup tadi, kan kita melakukannya berulang-ulang, sehingga menjadi satu gaya hidup. Orang-orang yang di sekitar kita, kalau melihat perbuatan kita, mereka bisa jadi, wah luar biasa ya. Dan bisa menjadi percaya kepada Tuhan loh. Wow, keren gak? Untuk itu siapa yang mau belajar punya gaya hidup doa pujian penyembahan? Kita sama-sama belajar ya. Dalam keadaan apapun, kita belajar berulang-ulang. Dimanapun memuji Tuhan, dimanapun menyembah Tuhan, dimanapun juga berdoa. Karena Tuhan Yesus selalu ready 24 jam tadi kakak bilang. Oke, kalau gitu sekarang kita praktek ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat masuk dalam hadirat Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Segenap hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Kita mulai lagi ya dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk sama-sama. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. Kita sama-sama angkat tangannya adik-adik. To worship You, and I was made to praise Your name. Segenap hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat, nyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Kita sama-sama bilang haleluya adik-adik. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Haleluya, haleluya, Yesusku
sembah. Lebih keras lagi adik-adik. Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. Haleluya, haleluya, Yesusku sembah. Haleluya, haleluya, Yesusku cinta. 'Cause I was made to worship you, was made to praise segenap hati dan jiwaku memujamu. Angkat tangan lagi lebih tinggi adik-adik. Angkat tangan menyembah, naikkan puja dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah selamanya. Kau Allahku selamanya. Ku cinta Kau. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Oh, haleluya. Menyembah Tuhan. Yuk kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, God's Army, lagu tadi bilang 'cause I was made to worship you, yang artinya kita diciptakan untuk menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun loh. Sekarang kita sama-sama mau dengerin yuk sharing dari Kapten Jen tentang gaya hidup doa, pujian, penyembahan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. God's Army, Kapten Jen punya satu kesaksian untuk kalian. Suatu hari, Kapten Jen sedang menyetir mobil sendiri di jalan tol. Tiba-tiba turun hujan sangat deras dan anginnya juga sangat kencang. Sampai-sampai Kapten Jen kesulitan melihat keluar mobil. Nah, setelah itu Kapten Jen mulai takut dan panik karena tidak bisa melihat kendaraan yang di depan dan di belakang mobil Kapten Jen. Di dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba Kapten Jen keingat satu ayat, Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Akhirnya Kapten Jen memutuskan untuk berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Dan Kapten Jen juga memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Setelah itu Kapten Jen jadi jauh lebih tenang dan ada damai sejahtera. Meskipun lagi sendiri di tengah badai, dalam ketakutan, Kapten Jen yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Nah, God's Army, kesaksian Kapten Jen tadi membuktikan bahwa gaya hidup doa, pujian, penyembahan itu harus kita latih. Di tengah ketakutan dan kepanikan, mengapa Kapten Jen bisa tiba-tiba ingat ayat itu? Dan bisa langsung berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena Kapten Jen sudah terbiasa melakukan hal itu. Dan Kapten Jen sejak SMP, Kapten Jen sudah membiasakan diri melatih dan membangun kebiasaan berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga saat ada masalah datang, kita punya kuasa atas masalah tersebut. Penelitian berkata, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus selama 21 hari akan menjadi kebiasaan. Semua dimulai dari pikiran kita, kemudian menjadi tindakan yang dilakukan secara konsisten selama paling sedikit
21 hari akan menjadi kebiasaan kita. Dan setelah kita terbiasa, itu akan menjadi gaya hidup. Kapten Jen tahu dan pernah mengalami juga. Untuk memulai sesuatu pasti sulit. Tapi Kapten Jen percaya God's Army pasti bisa. God's Army, kalian juga pasti pernah mengalami masalah dan ditolong oleh Tuhan. Seperti yang tadi Kapten Jen sudah lakukan, Kapten Jen mau tantang kalian semua untuk melakukan berani ngomong challenge. Perkenalkan, nama saya Febi Deborah, umur saya 8 tahun. Saya kebaktian di Gereja GBI Sukawarna, cabang BEC. Mau berbagi kesaksian nih. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang setiap hari suka baca Mazmur 91? Puji Tuhan, saya setiap hari suka baca Mazmur 91. Kesaksian saya waktu itu, sebulan yang lalu, AP saya ngangetin sayur. Karena kelupaan, sayurnya sampai gosong dan jadi arang. Bersyukur mama saya ke dapur, kalau nggak pasti terjadi kebakaran. Pesan saya tetap perkatakan Mazmur 91 setiap hari ya teman-teman. Percaya perlindungannya sempurna atas kita. Kiranya kesaksian saya memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagikan pengalaman kalian dengan Tuhan lewat video berdurasi 1 menit. Dan upload video tersebut ke Instagram kalian. Jangan lupa hashtag berani ngomong challenge, hashtag live testimony, dan hashtag God's Army Mission. Jangan lupa beri hashtag berani ngomong challenge, hashtag live testimony, dan hashtag God's Army Mission. Dan jangan lupa juga tag Instagram @kidsgbi Sukawarna dan Instagram cabang kalian masing-masing. Misi ini harus diselesaikan paling lambat hari Kamis, tanggal 17 September 2020. Info lebih lanjut bisa kalian cek di Instagram @kidsgbi Sukawarna atau tanya ke kakak cabang kalian masing-masing. Ayo God's Army, kita sama-sama membangun gaya hidup, doa, pujian, penyembahan supaya hidup kita penuh kuasa dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kita. Selamat melaksanakan misi. Salam God's Army. Dengar, jauh sebelum dia menumbangkan raksasa itu, dia hanya seorang gembala dengan kawanan kecil, namun bernyali besar. Demi menjaga kawanan dombanya, dia tidak takut berhadapan dengan singa dan beruang. Dia berkata, apabila singa dan beruang itu menangkap 1 ekor saja dari kawanan itu, maka aku akan mengejarnya. Aku akan menarik janggutnya. Aku akan menghajarnya dan lalu membunuhnya. Bagi Daud, itu latihan sehari-harinya. Namun, ada satu hal lagi yang disebut kebiasaan sehari-harinya. Apakah itu? Memainkan kecapi untuk menyembah Tuhan. Dan kebiasaannya itulah yang membawa Daud sampai di hadapan Raja Saul. Orang memperkenalkan Daud sebagai pemain kecapi yang handal, pahlawan yang gagah perkasa, prajurit yang pandai bicara dan elok perawakannya. Namun ada satu hal yang paling penting, dia disertai Tuhan. Namun latihan sehari-hari sebagai pembunuh singa dan beruang telah membawa Daud sebagai pembunuh Goliat, pahlawan Filistin tersebut. Latihan, kebiasaan, dan penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan Daud. Nah, si pembunuh singa telah membawa Daud sebagai orang yang berdiri, bertahan, melawan musuh. Belajar dari kehidupan Daud, kita bisa melatih anak-anak kita sebenarnya untuk jadi pemenang kehidupan. Latihlah mereka untuk berdoa. Latihlah mereka untuk baca Alkitab. Latihlah mereka untuk berpuasa.
dan latihlah mereka untuk beribadah. Kenapa mesti begitu? Parents, perhatikan baik-baik. Di dalam Mazmur yang ke-40 dikatakan begini, Tuhan memberikan nyanyian baru lewat kebiasaan kita menyembah sebagai suatu pewahyuan, sebagai satu hikmat yang baru yang menuntun kita untuk memperoleh terobosan kemenangan besar untuk mengalami mujizat yang ajaib. Hal-hal dahsyat yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bersaksi tidak henti-hentinya kepada banyak orang, sehingga hal itu membuat orang kagum pada Tuhan dan akhirnya memilih untuk percaya. Parents, latihlah mereka untuk biasa menyembah Tuhan, perdengarkan lagu rohani, entah di rumah, entah di mobil. Lakukan apa saja untuk membuat anak-anak kita terbiasa di dalam pujian dan penyembahan. Ingat ya, latihan, kebiasaan, dan penyertaan Tuhan, kunci kemenangan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Oke God's Army, sekarang kita mau tutup training camp hari ini. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar Tuhan. Dan saat ini kami mau melatih diri kami memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Kami mau dalam hari-hari kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dekat-dekat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, turunkanlah roh doa, pujian, penyembahan ke atas seluruh anak, kakak-kakak, dan mama papa, supaya orang Indonesia suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat Opa Niko dan semua om dan tante dan kakak-kakak yang melayani Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita selalu. Tuhan Yesus berkati juga Pak Jokowi, wakilnya, dan para menteri. Sertai dalam tugas-tugasnya supaya apa yang dikerjakan membawa kebaikan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau terima berkat Tuhan. Berkat dan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih, karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik, papa dan mama, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat, kalian telah berhasil menyelesaikan pelatihan God's Army yang kedua. Jangan lupa untuk melakukan misi yang sudah diberikan, yaitu berani ngomong challenge. Dan seperti yang sudah kita pelajari hari ini, doa, pujian, penyembahan tidak hanya bicara soal nyanyian, tetapi soal gaya hidup yang orang lain bisa lihat dan diberkati. Bahkan bisa membuat orang lain mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, betul banget Kapten Jo. Sesuai dengan yang kita sudah pelajari hari ini, password yang harus kalian hafalkan dan lakukan adalah Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekarang, God's Army, mari kita baca password ini bersama-sama. Ikutin gerakan Kapten. 1, 2, 3. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Good job!
Selamat melaksanakan misi dan password minggu ini. Dan minggu depan, semua God's Army harus berkumpul pukul 7 pagi di training camp dengan kondisi sehat dan siap. Semua mengerti? Mengerti? Bagus. Sampai bertemu di training camp minggu depan. Salam God's Army. Yes, I know I am God's